warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas online kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi online kelas 2, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah dengan diberikan teks percakapan berkaitan dengan hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan ungkapan dalam teks percakapan tersebut dengan tepat. Yang kedua, dengan diberikan teks percakapan berkaitan dengan hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menirukan ungkapan dalam teks percakapan tersebut dengan tepat. Yang ketiga, dengan diberikan gambar kubus satuan, siswa dapat menentukan nilai tempat pada bilangan 2 angka dan 3 angka. Lalu yang keempat, dengan diberikan nama bilangan 3 angka, siswa dapat menuliskan lambang bilangan 3 angka dengan benar dan sebaliknya. Yang kelima, dengan diberikan teks percakapan yang rumpang, siswa dapat melengkapi kalimat percakapan yang mengandung lambang bilangan 3 angka. Lalu yang keenam, dengan diberikan teks lagu anak berkaitan dengan hidup rukun, siswa dapat membedakan kuat lemah bunyi pada lagu anak dengan benar. Yang ketujuh, dengan diberikan teks lagu anak berkaitan dengan hidup rukun, siswa dapat menampilkan kuat lemah bunyi pada lagu anak dengan benar. Anak-anak, perhatikan layar yang ada di hadapan kalian. Udin senang boleh meminjam buku kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakaknya. Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan. Kemudian, perhatikan percakapan antara Udin dan kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakak Udin. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Lalu kakak Udin menjawab, sama-sama dik. Lalu Udin mengatakan, aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Lalu kakak Udin memuji Udin. Wah, hebat kamu dik. Dari percakapan tersebut, ada sebuah ungkapan yang dikatakan oleh Udin. Apakah kalian tahu ungkapan apa yang dikatakan Udin? Betul sekali. Ungkapan yang terdapat pada percakapan tersebut yaitu kutu buku. Kutu buku artinya bukan buku yang banyak kutunya, tapi kutu buku adalah ungkapan yang bermakna seseorang yang suka membaca buku. Seperti yang diceritakan Udin dan kakak Udin, bahwa kakak Udin mendapat julukan kutu buku karena kakak Udin sangat suka membaca buku. Nah, sekarang tugas kalian peragakanlah percakapan antara Udin dan kakaknya. Mintalah bantuan ibu atau kakakmu untuk memeragakan percakapan tersebut. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121.
Perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Di situ terdapat 2 buah buku. Buku yang di atas ada 2 halaman. Yang sebelah kiri halaman 20 dan sebelah kanan halaman 21. Udin membaca baru sampai halaman 21. Sedangkan buku yang ada di bawah juga terdapat 2 halaman, yaitu 120 dan 121. Mutiara sudah membaca buku sampai halaman 121. Di layar kalian terdapat 2 buah gambar kubus puluhan dan 1 buah kubus satuan. 2 buah kubus puluhan ditulis dengan angka 20. Ditambah 1 kubus satuan ditulis dengan angka 1. Kesimpulannya, 21 terdiri atas 2 puluhan dan 1 satuan. 21 sama dengan 2 puluhan ditambah 1 satuan. 21 sama dengan 20 ditambah 1. 21 angka 1 berada di tempat satuan, angka 2 berada di tempat puluhan. Apabila kalian kurang jelas, perhatikan kembali gambar yang berikut. Pada layar kalian terdapat sebuah kubus ratusan, 2 kubus puluhan, dan 1 kubus satuan. 1 kubus ratusan ditulis dengan angka 100. Ditambah 2 kubus puluhan ditulis dengan angka 20. Ditambah 1 kubus satuan ditulis dengan angka 1. Sama dengan 121. Kesimpulannya, 121 terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, 1 satuan. 121 sama dengan 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 1 satuan. 121 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 1. Pada angka 121, angka 1 yang berada di kanan kalian menempati nilai tempat satuan, nilainya 1. Angka 2 yang berada di tengah menempati nilai tempat puluhan, nilainya 20. Lalu, angka 1 yang berada di sebelah kiri kalian menempati nilai tempat ratusan, nilainya 100. Sekarang kita akan belajar mengenai lambang bilangan dan nama bilangan. Seperti yang kalian lihat, terdapat lambang bilangan dan nama bilangan. Angka-angka yang berwarna merah itu disebut lambang bilangan. Sedangkan tulisan yang berada pada lingkaran disebut nama bilangan. Contohnya, pada angka 200 kita baca 200. Nama bilangannya yaitu 200. Lalu pada angka atau lambang bilangan 135, nama bilangannya yaitu 100
35. Pada lambang bilangan 819, nama bilangannya yaitu 819. Sekarang, coba kalian sebutkan lambang bilangannya dan nama bilangannya. Jika kalian sudah memahami nama bilangan dan lambang bilangan, tugas kalian adalah menuliskan lambang bilangan dan menuliskan nama bilangan pada soal yang terdapat pada layar kalian. Sekarang perhatikan pada layar kalian. Terdapat sebuah percakapan antara Udin dan kakaknya. Masih ingatkah kalian percakapan yang tadi sudah kita pelajari? Udin berterima kasih kepada kakaknya. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Kakak Udin menjawab, sama-sama dik. Lalu Udin berkata, aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Kakak Udin menjawab, wah hebat kamu dik. Lalu Udin bertanya kepada kakak Udin, halaman berapa yang menceritakan tentang bintang lapangan kak? Dan kakak Udin menjawab, halaman 121 dik. Di situ terdapat satu kolom yang masih kosong. Kolom yang masih kosong harus diisi dengan menyertakan lambang bilangan. Silahkan kalian isi lambang bilangan yang sesuai untuk melanjutkan percakapan Udin dan kakaknya. Apabila sudah, silahkan kalian praktikkan percakapan tersebut dibantu oleh ibu atau kakak kalian. Udin dan Mutiara berbicara santun. Kesantunan itu menunjukkan Udin dan Mutiara menjaga kerukunan. Udin dan Mutiara juga ramah kepada semua orang. Orang yang ramah akan memiliki banyak teman. Apakah kalian masih ingat lagu Peramah dan Sopan yang sudah kita pelajari pada pembelajaran yang sebelumnya? Di sini Ibu tampilkan teks lagu Peramah dan Sopan. Silahkan kalian nyanyikan kembali berdasarkan kuat dan lemahnya bunyi pada lagu tersebut. Mintalah pendapat orang tuamu atau kakakmu atas lagu yang telah kamu nyanyikan. Hanya anak yang tak pernah bohong.
Demikianlah materi pembelajaran online yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.